Friends of Tifa, senang jumpa kembali pada kali ini dalam channel Tifa and Friends. Seperti biasanya kita akan bahas topik-topik yang menarik. Kali ini kita jumpa dengan Mbak Yani Wahid. Mbak Yani Wahid masih direktur dari Wahid Foundation dan masih seorang pluralis. Apa kabar Mbak Yani? Halo, apa kabar Mbak Debra? Kita mau bahas soal yang dalam minggu-minggu ini agak mencemaskan bagi kami karena karena rasanya kurang ada penalaran dan ada seolah-olah ada kita sedang terjerembab menjadi bangsa yang kembali kurang cerdas kalau memang pernah menjadi cerdas. Kita lihat bahwa ada sementara kalangan yang menganjurkan jadi lilin kalau pesta ulang tahun. Lalu itu kan masih nyambung dengan yang dulu-dulu, jangan mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman kita yang beragama Kristen. Lalu terakhir ada juga waktu 17 Agustus ada bukan sementara orang, banyak sekali kalangan yang sangat mempermasalahkan poster resmi yang didesain oleh, kalau nggak salah oleh Kominfo, yang dikatakan dipersepsikan ada salibnya. Itu menurut Mbak Yani apa yang sedang bergejolak di masyarakat sampai lahir komentar-komentar yang kurang cerdas seperti itu. Menurut Anda apa penyebab? Ya mungkin di sini ada sedikit sikap berlebihan dalam memaknai ekspresi-ekspresi yang sebetulnya bukan ekspresi agama, ya, dan kemudian semuanya dikaitkan dengan akidah. Pada saat ini kita melihat memang ada fenomena yang cukup menarik, yaitu menguatnya politik identitas dan juga religiositas. Mungkin ini berkaitan dengan tren di dunia, ya, di mana ada banyak hal, terjadi banyak sekali disrupsi di dunia yang mengakibatkan orang kemudian menjadi gamang, tidak tahu cara menghadapinya. Disrupsi teknologi, sosial media, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, membuat orang jadi bingung, membuat orang jadi gamang. Dia mencari pegangan yang membuat dia merasa lebih aman dan nyaman, sesuatu yang dia lebih kenal. Nah, salah satu yang menjadi pegangan orang itu adalah identitas agama. Maka kemudian menguatlah identitas keagamaan itu, baik yang sifatnya memang secara pribadi maupun secara politis. Nah, banyak orang yang misalnya berhadapan dengan situasi ekonomi yang menyulitkan lari ke agama, situasi sosial menyulitkan lari ke agama, gitu ya. Nah, tapi kemudian ekspresinya menjadi sangat berlebihan. Menjadi justru cenderung mengeksklusi ke orang lain, mengeksklusi orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya. Kalau kita lihat di politik juga sama. Sekarang ini kan seolah-olah sangat terkotak-kotak. Kalau nggak ikut golonganku berarti musuh. Tidak ada upaya untuk mencari titik temu bahwa mungkin ada hal-hal yang sama-sama diperjuangkan gitu ya. Tetapi sifatnya itu sangat black and white, sangat hitam putih. Either kamu bersama kami atau kamu tidak bersama kami gitu. Nah, dalam agama juga begitu. Apalagi kalau kemudian orang-orang ini sebetulnya tidak punya cukup pemahaman agama, ya, tidak punya cukup dasar agama, dan malah justru mencari guru, mencari mentor di sosmed, ya, orang-orang yang pemahamannya juga sangat sempit. Nah, jadi ini yang saya lihat gejalanya seperti itu. Kemudian mereka mereka kemudian kadang-kadang membuat dalil yang sangat simplistik sifatnya, ya. Jadi kalau kayak ulang tahun dan lain sebagainya, memang ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kita tidak boleh bertasyabuh atau menyerupai, ya, dalam hal ini menyerupai orang kafir, ya. Muhammad SAW sendiri mengatakan siapa yang menyerupai suatu golongan maka ia termasuk golongan itu, ya. Tetapi Nabi sendiri juga mengatakan bahwa segala sesuatu itu, ya, setiap amalan kita itu sangat tergantung kepada niat kita, ya. Innamal amalu binniyah. Semua amalan tergantung kita ini mau melakukan apa. Nah, jadi kalau kayak pesta ulang tahun, tiup lilin dan lain sebagainya, ketika niatnya sebetulnya hanyalah dalam upaya untuk mendoakan agar
yang berulang tahun itu panjang umur, sebetulnya tidak melanggar akidah. Ya, nah gitu. Jadi demikian juga ketika Hari Raya Kemerdekaan itu kan simbolnya yang membuat belum tentu mempunyai niat untuk memasukkan simbol salib ya dalam hal ini ya, tapi sekedar sebagai sebuah desain desain grafis saja, ekspresi desain grafis saja ya. Lalu kemudian ada orang menginterpretasikannya berbeda. Nah, kalau kita kemudian menginterpretasi sesuatu secara sangat simplistik, kita membaca simbolisme pada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dibaca simbolismenya. Dalam banyak hal, pagar rumah pun bisa dianggap kafir kalau begitu caranya, karena dia salib, ya rentetan salib misalnya. Gitu. Nah, jadi semua itu, Islam itu yang paling utama sebetulnya, doktrin dari Islam itu adalah membawa maslahah, membawa kebaikan. Ya, kebaikan apapun, dengan cara apapun. Selama dia membawa maslahah, maka itu bisa diterima dan bahkan cenderung dianjurkan. Tetapi kalau suatu hal misalnya tidak dilarang oleh agama, ya tidak dilarang oleh agama nih ya, tetapi dia membawa mafsadah atau membawa kerusakan, maka dia akan serta-merta dilarang. Contohnya apa? Dalam Islam tidak ada doktrin yang secara jelas menyatakan bahwa perbudakan itu haram. Ya, dalilnya tidak ada. Tetapi jelas ini membawa mafsadah. Dan doktrin Islam yang pertama, yang paling utama, ya prinsip utamanya adalah semua orang sama dan setara di mata Allah. Yang membedakan adalah takwanya. Nah, jadi semua harus dikembalikan kepada prinsip itu, Mbak. Nah, kalau sekarang ada yang kemudian sifatnya hanya sekedar melihat hal-hal yang sifatnya simbol, yaitu sebetulnya mengecilkan atau mengkerdilkan ajaran agama sendiri. Baik, saya itu persisnya yang ingin kami persoalkan adalah jadi di kalangan dai-dai atau ustadz-ustadz itu apa tidak melihat konteks itu ya, artinya ketika mereka khotbah ceramah dan direkam untuk dimasukkan di sosial media, mungkin lontaran-lontaran mereka jika itu tertutup di kalangan internal seperti interpretasi meniup lilin, interpretasi salib dan sebagainya, itu mungkin nggak masalah lah ya. Tapi begitu mereka aware bahwa itu direkam dan akan disiarkan, mestinya mereka harus lebih smart untuk tidak menyinggung hal-hal yang elementer sepele itu, karena itu akan mengesankan bahwa khotbah-khotbah kalangan ustadz yang sebagian memang ustadz kaleng-kaleng itu justru mengkerdilkan persepsi terhadap Islam kan. Kalau ceramah-ceramahnya isinya hal-hal yang sangat dangkal seperti itu. Nah, pertanyaan saya, adakah upaya misalnya entah konsensus, entah apapun di kalangan Muslim untuk mencoba mempersoalkan ini, Mbak? Mungkinkah misalnya, setahu saya di Malaysia itu ada semacam aturan main, ada istilahnya apa ya, sertifikasi Ustadz. Nah, di Indonesia mungkin nggak itu? Pertama begini, sertifikasi Ustadz dulu ya. Sertifikasi Ustadz itu menurut saya juga cenderung tidak efektif untuk membendung hal semacam ini, kecuali kita kemudian mau melakukan represi, artinya kita melarang orang yang tidak bersertifikasi untuk berceramah, ya. Artinya itu kan kemudian akan sulit. Ya. Sampai sekarang saja ilmu yang seharusnya jelas-jelas mendapatkan sertifikasi, misalnya kedokteran gitu ya, masih banyak kok orang yang praktek yang di luar itu, tapi dalam konteks yang mungkin dia nggak mengatakan dirinya dokter gitu ya, tetapi dia mempraktekkan, memberikan resep-resep atau pendapat medis, itu kan ada juga. Ya, atau misalnya kalau dalam hal kecantikan ada orang-orang di salon yang menginjeksi silikon dan lain sebagainya, walaupun dia bukan praktisi ilmu kedokteran, dokter kosmetik, ahli bedah gitu misalnya. Nah demikian juga di Indonesia akan sulit ditolak. Kenapa? Karena yang harus kita lakukan justru sebetulnya adalah mengedukasi masyarakat untuk bisa lebih mampu memfilter, bisa lebih mampu menyaring, ya, untuk bisa lebih membedakan. Tapi saya ingin kita melihatnya bukan dari kacamata satu golongan atau satu agama saja.
Karena kalau kita melihatnya dari golongan agama, itu akan sulit bagi kita akan terjebak kepada cara mensikapinya yang juga akan terkotak-kotak, ya. Kalau saya melihat ini justru adalah sikap, ya. Ini adalah sikap, adalah perilaku, dan kalau kita membebaskan diri dari identitas agama akan lebih mudah bagi kita untuk mencoba melakukan analisa dan mendesain langkah-langkah intervensinya. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Karena di banyak negara juga kita melihat kecenderungan yang sama terjadi. Di Amerika misalnya, ya, kelompok Kristen fundamentalis atau di white supremacist gitu ya, terutama preacher-preachernya. Kalau kita ambil atau kita dandanin ala Islam, katakanlah begitu ya, dan kemudian kita dengarkan ceramahnya, itu nggak beda jauh sama ustadz-ustadz di sini yang fundamentalis. Isinya apa? Isinya anti vaksin, isinya mengatakan kiamat sudah dekat, isinya mengatakan bumi itu datar, isinya mengatakan nggak perlu pakai masker karena dalam kitab suci tidak ada masker, tidak ada perintah itu. Jadi ini adalah attitude, ya. Dan ini tidak hanya di Indonesia, kita lihat di Myanmar misalnya. Di sana malah kelompok radikal Buddha yang juga sama attitude-nya. Di sana persekusi terhadap kelompok Rohingya terjadi karena ada rasa takut yang ditiupkan oleh sekelompok Buddhist fundamentalist, orang-orang pendeta Buddha yang berceramah dan mengatakan bahwa orang-orang Rohingya ini akan mengislamkan seluruh Myanmar. Kan begitu. Mereka akan melakukan segala sesuatu pokoknya supaya Myanmar jadi Islam. Padahal kalau kita lihat letak geografisnya, Myanmar itu kan terpencil, orangnya sedikit, ya minoritas, dan kemudian juga mereka rata-rata dari kalangan sosial ekonomi yang rendah. Tidak punya kemampuan untuk melakukan konversi atau punya influence yang besar di masyarakat. Tetapi ada narasi yang dibangun untuk menciptakan musuh. Sehingga ketika ada musuh yang diciptakan, orang yang membangun narasi itu bisa menjadi pahlawan. Nah, ini juga sama. Cara tercepat untuk mengubah perilaku seseorang adalah dengan cara apa sih? Ditakut-takutin. Takut-takutin aja. Itu ya. Pakai dong krim matahari, kalau enggak kulitnya bisa pecah-pecah, keriput dan lain sebagainya. Takut kita, saya takut. Jadi tiap hari saya udah langsung pakai krim pelembab krim anti sinar matahari gitu ya. Karena saya takut. Nah, ini attitude yang berubah karena ada narasi yang diciptakan. Nah, demikian juga dulu ketika kalau kita bicara soal diet, ya dikatakan bahwa kalau nggak sarapan maka nggak sehat. Wah, semua orang sarapan. Ternyata kan sekarang ilmu kedokteran mengatakan nggak mesti juga. Yang menciptakan bahwa the most important meal of the day adalah sarapan, itu adalah perusahaan sereal. Nah, jadi lagi-lagi narasi yang diciptakan gitu. Nah, kita harus lebih, menurut saya, kita harus lebih kritis untuk melihat ini semua. Dan kita harus mampu menjaga jarak ya dari identitas apa yang melekat dari sikap tindakan intoleran tersebut. Sehingga kemudian ketika kita mencari obatnya, mencari program intervensinya, kita tidak terjebak kepada hal-hal yang sifatnya bisa membawa emosi. Karena yang namanya identitas agama, ras, dan lain sebagainya, it's very emotional. Dia langsung menyentuh emosi kita. Dia kadang membypass rasional kita. Karena itulah dia menjadi suatu hal yang sangat efektif dipakai sebagai alat konsolidasi politik. Karena orang nggak mikir. Begitu isu agama, begitu isu ras, waduh, udah nggak pakai mikir dia langsung. Nah, jadi orang yang menimbulkan narasi itu bisa jadi hero. Ya, itu terima kasih Mbak Yani atas keterangan itu panjang dan sangat masuk akal. Karena hari-hari ini juga setelah Lebaran ya, yang dianjurkan untuk jangan berkumpul di masjid, lalu ada sekian ustadz yang mengatakan tidak bisa, kita sebagai kaum muslimin dan muslimah harus beribadah berjamaah untuk Id. Hari-hari ini kita dengar bahwa COVID ini adalah sebuah konspirasi dari China atau konspirasi Yahudi atau entah apa. Jadi sebetulnya yang dipencet adalah tombol ketakutan yang tadi dikatakan. Tapi kan proyek besar kita adalah harus mendidik masyarakat Indonesia untuk
berani berpikir sendiri. Caranya bagaimana, Mbak? Apa namanya itu kan proyek panjang dan mahal dan kita tidak lihat ujungnya. Apakah tidak ada jalan pintas untuk bikin kita semua berpikiran merdeka sehingga bisa mengambil keputusan sendiri? Caranya dengan berpikir bahwa kita tidak punya pilihan lain, Mbak Debra, selain melakukan itu. Karena alternatifnya adalah negara kita jadi lebih parah lagi, bangsa kita akan jauh lebih terpuruk lagi. Ya kan, artinya kita harus stay vigilant, kita harus selalu waspada. Kenapa? Lihat Amerika, bapaknya demokrasi, mbahnya demokrasi. Ya, siapa yang menyangka bahwa dia akan terjebak pada politik sektarian yang begitu memecah masyarakatnya sampai sekarang? Siapa yang menyangka bahwa kemudian orang seperti Donald Trump yang menciptakan ketakutan, yang menciptakan narasi-narasi yang cenderung memperlakukan orang lain seperti musuh, yang memecah dan lain sebagainya, justru malah bisa terpilih. Artinya ada pelajaran besar di sana, bahwa kita tidak boleh menyerah, bahwa kita tetap harus melakukan edukasi, bahwa kita tetap harus mengajak merangkul orang untuk bisa ikut berpikir seperti yang kita pahami akan menjadi landasan bagi negara yang ideal gitu ya. Nah, kuncinya satu, Mbak, menurut saya, kita harus sabar. Ini kan sama seperti mendidik anak kita. Kan nggak bisa dipaksa, tetapi this is a lifelong learning. Dan semua orang yang ada di Indonesia, kita semua belajar dari sejak kita lahir sampai akhir hayat. Ya sudah, ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi pembelajar, ada yang menjadi muridnya. Jadi artinya, this is a proses yang harus kita jalani saja. Sudah nggak ada pilihan lain. Ya, mungkin saya ingin sesuatu yang konkret. Kalau di lembaganya Mbak Yeni ya, di Wahid Foundation ya, Wahid Institute dulu sekarang jadi Wahid Foundation, itu upaya-upaya yang konkret di lapangan apa yang dilakukan ya? Ya walaupun kita aware sih sebenarnya kan kalau jaringannya Mbak Yeni itu kan Islamnya Islam yang amanah. Nah, persoalannya adalah memang kita tahu juga bahwa kelompok yang maaf agak banal itu memang sebenarnya kan minoritas ya. Yang mayoritas kita tahu adalah NU, Muhammadiyah yang relatif fine lah, oke. Nah, bagaimana untuk mengadres, mencoba dalam tanda kutip memberi ajaran kepada mereka, khususnya kalau saya melihat begini terus terang. Ustadz itu pengaruhnya kan besar lah ya untuk kalangan grassroots ya. Nah itu gimana? Apa yang sudah menjadi program Wahid Foundation dan Mbak Yeni secara personal juga, dan bagaimana pendekatannya itu? Ya, terima kasih Mas Tukas. Dan benar sekali yang tadi Mas Tukas katakan, grassroots kuncinya kan di sana ya. Jadi bagaimana menepis influence atau pengaruh dari para ustadz-ustadz tersebut gitu. Nah yang kami lakukan satu yaitu menguatkan resiliensi masyarakat terutama di tingkat grassroots. Jadi kita menyasar komunitas-komunitas, menguatkan ketahanan mental mereka agar mereka tidak mudah terprovokasi, agar mereka lebih mengedepankan dialog dan lain sebagainya. Ada beberapa program kita sementara ini yang sedang kita lakukan ya. Yang pertama namanya Peace Village. Ini inisiatif yang dilakukan oleh Wahid Foundation bersama dengan UN Women, di mana kita mencoba menciptakan resiliensi tadi di tingkat komunitas dengan memakai 3 macam pilar. Pilar yang pertama yaitu pemberdayaan secara ekonomi. Jadi kita memberikan akses terhadap permodalan, memberikan pelatihan, wirausaha, membantu ibu-ibu ini mengerti konsep tentang added value, nilai tambah, sampai membantu bikin packaging dan lain sebagainya, gitu, pelatihan mengemas produk yang lebih higienis dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kita memberikan juga pelatihan tentang toleransi ya dan tentang cara mencegah konflik di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita ajarkan mereka bahwa yang namanya konflik itu tidak membawa faedah sama sekali, jadi hanya akan membawa masalah. Udah kerja keras, terus kemudian nggak bisa jualan barangnya karena ada konflik di desanya. Nah, karena itu harus ada mekanismenya untuk mengatasi konflik. Nah, itu yang kami coba bantu mereka difasilitasi dengan pelatihan-pelatihan. Nah, pilar yang ketiga adalah penguatan peran perempuan, Mas Lukas.
agar mereka lebih mengerti hak-haknya dan lebih bisa didengar suaranya dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Seperti Mas Sukas memahami bahwa sekarang ini banyak sekali dana yang dikucurkan langsung dari pemerintah pusat ke desa. Satu desa bisa mendapatkan uang 1 miliar. Nah, bagaimana caranya agar dana-dana ini bisa tepat sasaran digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak? Nah, biasanya kalau perempuan disertakan dalam proses pengambilan keputusan, itu lebih banyak manfaat yang didapat. Nah, jadi kami memfasilitasi agar perempuan-perempuan ini bisa kenal dengan kepala desa, diajak dalam forum rebuk desa, dan lain sebagainya. Nah gitu, jadi ini program Peace Village ini sudah berjalan, ada sekitar 30 desa kita di Pulau Jawa, hasilnya alhamdulillah cukup mengembirakan gitu ya. Nah sekarang kita tambah lagi berbagai elemen lainnya termasuk lingkungan hidup. Jadi kita ajarin mereka untuk lebih menjadi pejuang lingkungan, pelan-pelan semuanya, pelan-pelan gitu ya. Lalu juga soal pendidikan, kita coba fasilitasi dengan teknologi. Sebelum semua orang berzoom-zoom dan sekolah online, dulu dari Peace Village sudah bikin kelas online khusus untuk pelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak di desa dengan pengajarnya native speaker gitu. Jadi semuanya sifatnya volunteer. Nah ini yang kami lakukan untuk menguatkan resiliensi. Nah ada juga yang kita masuk ke sekolah-sekolah, terutama ke anak-anak muda tingkat SMA, karena salah satu klaster yang kita tengarai menjadi pusat pembibitan radikalisme adalah melalui salah satunya program ekskul yang namanya ROHIS, Rohani Islam di sekolah-sekolah negeri. Ya, kami bekerja sama dengan Kemenak membuat survei untuk memotret attitude dari anak-anak ROHIS, dan ternyata waktu itu hasilnya mengkhawatirkan. Karena hasilnya 60% anak-anak itu mau ke Syria untuk jihad. Nah, jadi berangkat dari situ kemudian kami berpikir ini harus diintervensi nih. Lalu kami menciptakan program namanya Peace School. Gampang-gampang lah judulnya, Peace Village, Peace School gitu-gitu. Nah, ini khusus untuk menciptakan toleransi di sekolah. Kerjasama dengan kepala sekolah, dengan guru agama, dengan ROHIS, dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam kegiatan, tujuannya sama, meningkatkan sikap lebih toleran, pluralisme di tengah-tengah di sekolah-sekolah gitu kira-kira Mas. Nah, ya ini saya ingin menelusuri tadi kata-kata Mbak tentang kesetaraan gender ya, kan di dalam Islam itu perempuan itu sangat dihormati. Tetapi di dalam wujudnya masyarakat kita belakangan ini seolah-olah tetap berpegang bahwa perempuan adalah derajatnya lebih rendah dari laki-laki, dan itu terus-menerus didengungkan seolah-olah itu kebenaran, seolah-olah itu suatu prinsip di dalam Islam. Itu bagaimana Wahid Foundation dan si Peace School sekolah damai, desa damai, dan desa lingkungan, desa suhu ya, desa iklim. Bagaimana itu menangani ketidaksetaraan yang diinikan kepada perempuan? Iya Mbak Debra, betul banget itu. Jadi memang dalam masyarakat, apalagi masyarakat yang konservatif seperti Indonesia, masih ada salah kaprah bahwa perempuan ditempatkan dalam posisi yang subordinate dan kemudian menggunakan narasi yang seolah-olah berdasarkan prinsip agama. Padahal itu salah kaprah besar. Seperti yang Mbak katakan, dalam Islam justru perempuan itu adalah makhluk yang sangat dihormati, dan salah satu revolusi mental yang digagas oleh Nabi Muhammad SAW itu justru menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat terhormat. Perempuan yang awalnya pra-Islam ya adalah barang yang bisa diwariskan. Artinya kalau ada seseorang menikah, ya zaman dulu tuh nikahnya bisa nggak karu-karuan, bisa puluhan, ratusan istri. Ya, Ibn Saud itu pendiri dinasti Saud itu istrinya 300, Mbak. Jadi seperti itu ya. Jadi tradisinya seperti itu, ratusan. Nah, ketika si bapak meninggal, ini perempuan mau kemana? Istri-istri, apalagi yang masih muda-muda. Padahal dalam konteks masyarakat di sana, kalau seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak masuk dalam suatu kabilah atau suatu keluarga besar, maka dia tidak mendapatkan proteksi. Ketika ada konflik, repot dia. Nah, akhirnya mereka solusinya adalah perempuan muda ini diwariskan ke anaknya bapaknya.
Kan gila, ini jadi barang warisan. Nah, Nabi Muhammad mengubah itu semua. Perempuan yang tadinya jadi barang warisan, malah justru boleh mendapatkan harta warisan. Itu kan revolusional betul. Menabrak aturan main yang ada atau kultur yang ada di zamannya pada saat itu. Dan kemudian doktrin Islam juga semuanya menyatakan mau laki-laki, mau perempuan, semua sama derajatnya di mata Tuhan, yaitu yang dilihat hanyalah ketakwaannya saja. Itu juga sangat revolusioner. Nah, jadi kalau kemudian ada ustadz atau siapapun yang mencoba mengatakan bahwa doktrin Islam itu mengkerdilkan perempuan, itu kebalik. Ya, kebalik betul. Yang dia contoh justru bukan doktrin Islam, yang dia contoh adalah tata cara kultur masyarakat di Timur Tengah. Budaya ini yang dia contoh. Nah, kalau prinsip Islamnya sendiri, ajaran Islamnya sendiri sangat berbeda. Nah, Siti Aisyah ya, binti Abu Bakar misalnya, malah mimpin perang, perempuan. Dan menjadi salah satu perawi hadis atau orang yang meriwayatkan hadis. Dan sahabat-sahabat Nabi yang laki-laki ngeceknya sama Siti Aisyah semua, nanyanya sama Siti Aisyah semua. Jadi rujukan sumber hukum yang luar biasa. Perempuan juga. Zaman-zaman waktu itu pemimpin pasar itu perempuan biasa. Pemimpin pasar mungkin sekarang dianggap apaan sih pasar, maksudnya hal kecil. Zaman dulu itu kaitannya mungkin setara dengan Menteri Ekonomi. Jadi kalau Sri Mulyani bukan orang satu-satunya yang punya peranan penting dalam hal ekonomi gitu ya. Zaman Nabi dan sahabatnya waktu itu sudah ada presidennya. Mbak Yeni, saya mau ada pertanyaan yang mungkin agak sedikit melenceng mungkin. Saya membandingkan begini. Sekarang kan di era media sosial nih, era media sosial menyebabkan begitu mudah orang mengklaim atau tiba-tiba populer sebagai ustadz. Nah, saya bandingkan gini, ketika era represi Orde Baru, salah satu dai atau ustadz yang paling populer yang dikenal dengan ustadz dai sejuta umat ya, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya tahu, saya suka dengerin khotbah dia. Itu kan juga meskipun sederhana, tetapi kan selalu mengajak kedamaian, ketentraman gitu ya. Saya tahu juga bahwa pendengar dia kebanyakan grassroots gitu. Nah, sekarang perbandingan era sekarang ini kan tiba-tiba muncul ustadz dai dan hanya bermodal khotbah di media sosial. Nah, pertanyaannya, apakah Mbak Yeni melihat ini ada satu kemunduran, regresi dalam dunia pembelajaran? Misalnya tahun 80-an juga ada figur seperti Nurcholish Madjid yang waktu itu dengan lantang berani menyuarakan yang dalam istilah dia setuju sekularisasi tapi jangan sekularisme. Nah, kemudian 90-an ada semacam Gus Ulil kawan kita, tapi justru karena dia agak berani mereinterpretasi akidah Muslim Islam, kemudian dia sering dipersoalkan. Nah, pertanyaan saya ini kemana nantinya? Kok saya melihat kok semakin ke sini Indonesia yang pluralis, Indonesia yang toleran semakin hilang itu. Karena kan Indonesia ini setelah era reformasi kan dikenal sebagai negara Muslim yang toleran. Nah, ini semakin wacana yang muncul justru semakin intoleran. Bagaimana nih masa depan Indonesia ini? Pertama, Mas Lukas harus membenahi dulu cara kita berpikir. Indonesia ini bukan negara Islam. Ya. Jadi ini adalah negara republik. Nah, jadi banyak orang yang salah dalam menilai, ya termasuk kadang-kadang kita sendiri. Ya, ketika kita mengatakan ini negara Islam, artinya kemudian syariat Islam yang mengikatnya. Yang menjadi dasar hukum. Menurut saya penganut Islam ya, bukan negara Islam, kita tahu itu. Negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, iya. Betul. Ya. Betul. Tetapi 2050 kita akan dikalahkan oleh India dan oleh Cina. Akan ada lebih banyak umat Muslim di India dan di Cina dibandingkan dengan Indonesia. Tapi mereka tentu tidak bisa mengklaim dirinya sebagai negara Islam. Artinya apa? Ini penting bagi kita untuk tetap ingat. Karena apa? Karena negara ini adalah negara republik dan didirikan untuk kepentingan semua, baik umat Muslim maupun umat yang lainnya, gitu. Dan konstitusi kita sudah menjamin itu.
Nah, yang perlu kita lakukan hanyalah memegang teguh konstitusi itu dan kemudian disiplin dalam menerapkan konstitusi itu memberikan jaminan kepada semua. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, ya, maka lebih baik, akan jauh lebih baik lagi cara kita, kualitas kehidupan kita. Ini kan ibaratnya begini, ini kenapa sih seolah-olah umat Islam di Indonesia rata-rata orang yang toleran, orang yang moderat, ya. Namun ada sebagian orang yang memang keras, ada yang super keras, ada yang radikal, dan ada yang teroris, kan gitu. Nah, ada orang-orang yang keras, kemudian ketika dia melakukan hate speech, ketika dia melakukan tindakan-tindakan persekusi, kadang-kadang ada kegamangan dari aparat keamanan untuk menindak. Karena takut mengakibatkan keributan. Karena mandat aparat keamanan adalah menciptakan ketertiban, bukan memberikan hak konstitusi individu. Nah, itu kuncinya di situ saja sudah keliru semuanya. Artinya apa? Artinya kalau kemudian ada kegamangan, orang belajar bahwa, oh kalau saya rame, oh kalau saya ribut, nggak apa-apa. It's pushing the envelope. Makin saya rame, makin dapat perhatian. Oh, ini kayak anak kecil, dibawa ke toko, nangis, guling-guling. Sama ibunya langsung dikasih, ya mau beli apa, mainan. Oke, ambil 5. Gitu. Kali berikutnya ke toko, ya akan melakukan hal yang sama. Sekali ini 5 nggak cukup, maunya 6 atau 7, dan lain sebagainya. Tapi kalau ibunya disiplin dengan mengatakan, jangan nangis, ayo pulang. Sudah, mau apa? Dia tahu bahwa itu tidak efektif. Nah, artinya juga sama, kita mendidik masyarakat juga sama. Kita harus harus sabar. Nah, dai-dai, preacher-preacher, dan ini bukan cuma Islam. Di negara kita pun ada satu kelompok sekte Kristen, ya, yang juga menganjurkan kepada para pengikutnya, saya tidak akan sebut namanya, yang menganjurkan kepada pengikutnya bahwa menghormati bendera merah putih itu juga haram. Tidak ada dalam Bible. Nah, ini salah nggak? Ya, salah juga kan? Ada juga kelompok-kelompok di sebuah daerah yang tidak mengizinkan adanya pembangunan masjid. Karena di sana kebetulan komunitasnya sebagian besar mayoritas non-muslim. Nah, jadi yang kita lihat sekarang ini adalah gejala dominasi kelompok mayoritas, tirani mayoritas atas minoritas. Nah, kalau di Pulau Jawa yang mayoritas orang Islam, yang jadi korban non-muslim. Kalau di pulau-pulau lainnya kebetulan, di komunitas lainnya mungkin yang dominan adalah kelompok non-muslim, yang jadi korban bisa muslim atau bisa kelompok dari non-agama itu. Dan ini ada kasus-kasus yang tiap tahun kami catat. Nah, jadi artinya yang harus kita address di sini adalah sikap intoleransinya. Apapun dia. Nah, ketika kemudian kita mengadres semua sikap intoleransi tidak kita tolerir. Di Kalimantan Barat misalnya, kelompok di sana yang lebih yang lebih dominan siapa, dan ketika dia melakukan pengerusakan dan sebagainya segera ditindak, maka akan tercipta rasa keadilan. Di Papua, di NTT, di Bali, dan di Jawa, kalau itu semua bisa diciptakan, masyarakat paham, oh bahwa isu agama sama isu ras ini mungkin efektif untuk membuat orang emosional, tapi begitu melanggar hukum, begitu melanggar kebebasan orang lain, akan ada akan ada pertanggungjawaban secara legal. Nah, itu harus kita ciptakan suasana seperti itu. Jadi kuncinya penegakan hukum ya, yang tegas tanpa pandang bulu ya. Iya, betul Mas, betul sekali. Dan juga bukan cuma penegakan hukum, tapi bahwa politisi dan semua tokoh-tokoh masyarakat yang menggunakan narasi-narasi berbasis kebencian harus kita kritisi. Harus kita kritisi dan harus dicereweti. Jangan perbolehkan mereka kemudian menginikan hate speech di mana-mana tanpa ada koreksi dari lingkungan. Ya. Sosmed ini kan alat saja, ya, alat yang bisa kita pakai. Ini bisa dipakai senjata, bisa dipakai sebagai alat, ya kayak pisau lah, bisa untuk memotong buah, bisa untuk ngerampok. Nah, sosmed dipakai oleh para preachers itu, para penceramah itu untuk menyebarkan hate speech, isu-isu kebencian dan lain sebagainya, maka netizen yang lain harus mengkoreksi.
dengan mengatakan, jangan kayak gitu dong, itu keliru. Nah, kedepannya kita akan melihat kontestasi semacam ini harus terus-menerus terjadi, Mas. Friends of Tifa, saya kira terpaksa kita sudahi karena waktu sudah lewat. Tadi kita janji kepada Mbak Yeni 30 menit dan sudah kita lampaui. Terima kasih banyak, dan jadi pesan terakhir adalah bahwa menciptakan masyarakat yang toleran adalah tanggung jawab individu ya. Masing-masing apa itu kalimat Mbak Yeni pernah belum lama berselang mengatakan bahwa mayoritas orang baik, kalau kita semua diam, maka yang minoritas yang tidak baik itu yang akan lebih terdengar. Kalimat Anda bagaimana waktu itu persisnya? Itu sebetulnya dari dalil agama, Mbak. Jadi kejahatan yang terorganisir akan bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi kalau mayoritas orang baik diam-diam aja, santai-santai aja, dia akan bisa dikalahkan oleh orang-orang jahat yang mengorganisir dirinya dengan sistematis, yang mengkonsolidasi kekuatannya. Gitu. Jadi orang baik yang merasa punya keinginan yang sama dengan Mbak Debra, Mas Lukas, dan teman-teman lainnya untuk melihat Indonesia yang lebih berbineka, Indonesia lebih toleran, speak up, do something. Kuatkan resiliensi di tengah masyarakat kita dengan cara reaching out, berdialog, dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma resiliensi diri menghadapi virus COVID, tapi juga resiliensi menghadapi virus intoleransi. Baik, terima kasih banyak Mbak Yeni Wahid atas bincang-bincang yang sangat menarik kali ini. Friends of Tifa, kita akan jumpa kembali dalam acara Tifa and Friends yang berikutnya. Sampai jumpa. Salam.